Militer Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat menyatakan telah kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai respon atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun kembali melontarkan ancaman terhadap Iran akan memperluas serangan Amerika Serikat terhadap Iran minggu depan untuk menargetkan pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran tidak membuat kesepakatan. Mbak Aisyah, pasukan Amerika Serikat menghantam sekitar 140 target militer Iran yang menyasar lokasi rudal dan juga drone hingga tempat penyimpanan amunisi. Nah, Iran sendiri ini membalas serangan Amerika Serikat ini dengan meluncurkan serangan rudal dan juga drone sejumlah fasilitas militer di Qatar, UEA, dan juga Bahrain. Eskalasi terbaru ini merusak kesepakatan sementara Teheran dan juga Washington. Apakah saling serang ini akan berlanjut menjadi eskalasi yang lebih besar? Ya, kita lihat di sini sebenarnya Memorandum of Understanding ini dalam beberapa hari terakhir ini setelah berubah menjadi Memorandum of Misunderstanding ya. Karena kita lihat di sini ada beberapa pasal yang sebenarnya menjadi permasalahan karena ada perbedaan persepsi di antara Amerika Serikat maupun dari Iran gitu ya. Nah, yang kita lihat sekarang setelah Amerika Serikat kemudian ini melanggar perjanjian dengan berusaha untuk mengantarkan kapal dari Singapura yang melalui jalur selatan, ya Iran ini juga kemudian pada akhirnya melakukan retaliasi. Nah, permasalahannya ketika kemudian konfliknya sudah terbuka lagi dan tembakan pertama itu diluncurkan, nah sekarang kita melihat bahwa kedua negara ini kembali ke pola semula, yaitu adalah menekan satu sama lain dengan menggunakan coercive diplomacy. Dalam arti kata, sebenarnya keduanya masih sangat berharap ini tujuan dari MOU yang kemarin telah disepakati ini masih bisa tercapai. Akan tetapi kemudian tensinya menjadi tinggi lagi, sehingga kemudian tujuan dari MOU awal yang sebenarnya bukan merupakan tujuan akhir dari kesepakatan damai, tetapi merupakan baseline. Baseline untuk apa? Untuk bisa menciptakan sebenarnya sebuah kondisi di mana kedua negara ini bisa berhenti saling serang terlebih dahulu, sehingga dalam waktu-waktu tersebut negara-negara tersebut bisa melakukan yang namanya confidence building measure atau pertukaran informasi, lalu pembuatan pembangunan kepercayaan, sehingga ya negosiasinya bisa berlangsung dengan lebih lancar. Karena apa yang membuat kemudian negosiasi kemarin yang pertama dan kedua itu gagal? Salah satunya adalah trust deficit yang sangat tinggi dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Terutama dari sisi Iran, saya rasa Iran ini memiliki trauma tersendiri terhadap perilaku Amerika Serikat, di mana kemudian Amerika Serikat ini sudah berkali-kali sebenarnya walk out dari perjanjian, termasuk diantaranya adalah JCPOA di tahun 2015 yang digagalkan oleh Donald Trump di tahun 2017, lalu kemudian di tahun 2025 ketika ya peace deal kemudian akan ditandatangani di antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi saat ini saya kira sebenarnya Iran ini sangat waspada dengan Amerika Serikat. Nah, ditambah lagi dalam kemudian beberapa bulan terakhir ini sudah ada berkali-kali pernyataan-pernyataan terkait ceasefire satu pihak sebenarnya dari Amerika Serikat. Akan tetapi kemudian ceasefire yang ditetapkan tanpa berunding dengan Iran ini juga dilanggar dengan sendirinya oleh Amerika Serikat. Ini kan menciptakan sebuah kondisi yang sangat hostile. Nah, sekarang sebenarnya kalau dilihat dari pola serangan ada sebenarnya penurunan intensitas serangan yang sudah dimulai dari bulan April kemarin gitu ya hingga ke bulan sekarang. Akan tetapi sekarang ini naik lagi. Dan saya akan bilang bahwa yang namanya proses perdamaian ini memang tidak berjalan secara linear. Terkadang ada proses naik turunnya dan saya kira ini merupakan salah satu momen-momen di mana kemudian tadi ya misunderstanding-nya terjadi lagi, lalu kemudian komunikasi di antar elit ini kemudian tidak terjalin sehingga ya apa yang kemudian diharapkan dari MOU kemarin ini jadinya tidak tercapai. Saya kira sebenarnya keinginan untuk melakukan diplomasi itu tetap ada dari kedua belah pihak, akan tetapi tanpa adanya resolusi terkait masalah kesalahpahaman dan kurangnya informasi, pertukaran informasi keduanya, maka kemudian ada kemungkinan konfliknya akan kembali lagi ke pola semula. Kalau melihat dari sisi kesiapan amunisi senjata yang dimiliki oleh Iran maupun juga Amerika Serikat, terlebih tadi juga yang diserang adalah sejumlah pangkalan dari Iran maupun juga amunisi persenjataan Iran. Jika perang ini terus berlanjut akan seperti apa kesiapan amunisinya? Saya kira sebenarnya Iran di sini memiliki kekuatan yang sebenarnya masih kuat. Meskipun Amerika Serikat kemarin sudah mengklaim berkali-kali bahwa mereka telah menghancurkan kapasitas Iran untuk melawan, kenyataannya kita lihat sebenarnya mungkin angka 30% sampai 40% yang dinyatakan Donald Trump itu ternyata tidak bisa terbukti. Karena apa? Yang dihancurkan oleh Amerika Serikat kemarin adalah platform-platform besar seperti misalnya kapal berukuran sedang ya, frigate misalnya. Lalu kemudian kita lihat juga ada beberapa kemampuan dari coastal defense. Akan tetapi ya, kalau kita lihat sebenarnya
sebenarnya center of gravity dari kekuatan Iran ini terletak kepada rudal-rudal misilnya gitu. Nah, rudal-rudal ini masih ada di dalam Iran dan ini kemudian bekerja dengan sangat baik. Terutama kalau kita lihat dari segi karakteristik industri militernya, ini mereka ada hubungan yang tegak lurus antara industrinya dengan kemudian pemimpin supreme leadernya, sehingga kemudian kemampuan Iran untuk bisa replenishing stoknya ya, dan kemudian mengisi kembali kemampuannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Taruh saja misalnya kita bicara tentang drones ya, Shahid 136 yang digunakan oleh Iran sebagai salah satu drone kamikaze-nya. Iran saja memiliki kemampuan sekitar memproduksi 50 sampai 100 per bulannya. Itu merupakan tingkat produksi yang cukup tinggi. Nah, kita bicara tentang kemudian kemampuan angkatan laut dan angkatan udara yang kemarin bertempur dengan Amerika Serikat. Kita belum membicarakan tentang angkatan darat yang ini masih sebenarnya sifatnya masih sangat segar gitu. Jadi saya rasa sebenarnya Iran menghadapi serangan-serangan dari Amerika Serikat, mereka sudah berkomitmen memang untuk bisa membalas 1,5 kali lipat dari apa yang kemudian damage yang kemudian ditimbulkan oleh Amerika Serikat. Nah, dari sisi AS saya kira sekarang mereka juga mengklaim bahwa mereka telah menghasilkan sekitar 1.000 rudal baru ya. Tetapi pertanyaannya, apakah 1.000 rudal baru itu memang diproduksi semuanya untuk dialokasikan ke Timur Tengah atau tidak gitu. Karena yang seperti kita tahu sebenarnya ada ancaman terkait imperial overstretch atau kemudian besarnya ya kemungkinan Amerika Serikat ini tidak bisa mempertahankan pengaruhnya di kawasan-kawasan lain yang penting oleh Amerika Serikat seperti misalnya di Indo-Pasifik lalu kemudian di Eropa di mana kemudian ketegangan dengan China dan kemudian dukungan Amerika Serikat ke konflik Rusia dan Ukraina ini masih menjadi salah satu hal yang penting bagi AS gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya 1.000 itu alokasinya seperti apa. Dan sekarang kita lihat bahwa perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang apabila misalnya ternyata memang MOU-nya ini sudah gagal untuk diterapkan. Nah, sekarang Amerika Serikat dari segi pendanaan perang ini juga mengalami kesulitan. Karena apa? Karena sampai sekarang sebenarnya ada perang dompet yang dilaksanakan oleh Kongres Amerika Serikat setelah War Power Resolution ini ditandatangani oleh Kongres. Jadi kita lihat sebenarnya di sini antara Iran yang sebenarnya secara kemampuan ini masih banyak yang sebenarnya masih fresh dan dia kemudian bisa jeda untuk bisa mengisi ulang amunisinya dengan Amerika Serikat yang sekarang sebenarnya agak terdesak nih dari segi anggaran. Meskipun kita tidak bisa menghapuskan kenyataan bahwa sebenarnya dari segi kekuatan militer secara total Amerika Serikat ini memang lebih besar. Dampak dari eskalasi ini kan kita lihat bahwa Iran akhirnya kembali menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat kembali memblokade pelabuhan Iran. Kemudian Iran menyindir tarif yang ingin ditetapkan oleh Amerika Serikat ini atas lalu lintas di Selat Hormuz. Motivasi Amerika Serikat apakah tarif ini harus diberlakukan sehingga serangan itu terus berlangsung? Ya saya kira sebenarnya ini ada salah kaprah ya. Jadi yang namanya dokumen perjanjian kadang-kadang memang ini bisa diinterpretasikan dalam beberapa cahaya yang berbeda. Dari segi Iran ini jelas sekali sebenarnya interpretasinya adalah Iran memegang kendali atas Selat Hormuz sampai 60 hari ini dibicarakan mengenai pengaturan lebih lanjut dengan Oman. Sementara Amerika Serikat menginterpretasikan bahwa ketika Selat Hormuz dibuka ini secara total maka kemudian ini akan kembali ke kondisi sebelum perang. Padahal sebenarnya dari wordingnya jelas apa yang diinginkan oleh Iran dan jelas apa yang telah ditandatangani itu sesuai dengan apa yang diinginkan yang telah diinterpretasikan oleh Iran. Nah, permasalahan kita lihat sebenarnya Iran ini sekarang tidak akan mungkin melepaskan Selat Hormuz. Kenapa? Karena sebenarnya ini merupakan nuklir ekonomi bagi Iran. Dia mengatakan bahwa ya permasalahan chokehold terhadap kayak global ekonomi ini merupakan daya tawar terbesar Iran saat ini dan ini merupakan ya salah satu cara untuk bisa menekan Amerika Serikat melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, Amerika Serikat sekarang berusaha untuk membalas dengan strategi yang sama dengan apa yang mereka sebelumnya lakukan yaitu dengan melakukan blokade di atas blokadenya Iran ya. Tetapi permasalahannya ketika AS melakukan hal tersebut, apa yang menyakiti Iran, maka itu juga akan menyakiti hampir seluruh negara di dunia, terutama menyakiti negara-negara Teluk yang kemudian ada di sana dan beroperasi menggunakan Selat Hormuz itu juga. Gitu. Jadi saya rasa ini merupakan sebuah rencana dari Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan leverage atau posisi tawar yang lebih besar di dalam bidang diplomasi. Sekali lagi permasalahan Selat Hormuz ini akan berdampak kepada perekonomian dunia karena jelas beberapa hari setelahnya kita lihat harga minyak pagi ini itu sudah mencapai $80 per barel lagi gitu. Sehingga kemudian permasalahan krisis energi lalu kemudian kelangkaan barang ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar di dalam dampak dari geopolitik perang ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.